Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena sukacita dan kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hati kita, mari kita mau memakainya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan menjadi kerinduan kami bersama bahwa kehadiran kami selalu membawa berkat bagi saudara yang menyaksikan siaran kami. Dan sama-sama kita akan lebih mengasihi Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Nya. Puji Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup menyediakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala
segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti hati-Mu Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih Bapa. Ajaib segala rancangan-Mu, Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku, amin, amin. Ajaib segala rancangan-Mu, ya Tuhan. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan
segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Ya Tuhan, Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan kami ajaib. Dan segala jalan-Mu adalah jalan yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai hari ini Engkau masih memelihara kami. Kami menikmati kasih dan kemurahan-Mu hari demi hari Tuhan. Betapa hati kami mengucap syukur akan segala kebaikan-Mu yang sudah Tuhan tunjukkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya sore hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya benar apa yang kami selidiki dari kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi tuntunan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu bahwa hanya Engkau-lah yang nampak dalam pelayanan kami Tuhan. Hanya nama-Mu lah yang kami tinggikan dan kami muliakan. Dan Tuhan Yesus, apa yang kami kerjakan pun biarlah itu mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan bersama-sama membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang berperan penuh supaya firman-Mu benar-benar menjadi kebutuhan kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengalaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang akan kita pelajari dan selidiki dari kebenaran firman Tuhan itu memberikan berkat tersendiri bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Malam hari ini saya rindu bersama-sama kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan dari seorang Daniel. Saudara, ada begitu banyak tokoh Alkitab yang memberikan contoh hidup, inspirasi bagi setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan yang percaya akan firman-Nya. Dan kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sedikit melihat apa yang terjadi atas kehidupan Daniel. Saudara, sebelum kita akan bersama-sama membaca ayat-ayat yang ada di dalam Daniel pasalnya yang kedua, saudara, saya ingin menyampaikan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang memiliki seluruh bagian kehidupan manusia. Dan banyak kali saudara kalau kita melihat dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab kita, seringkali Tuhan memberitahukan terlebih dahulu rencananya, baik itu berupa hal-hal yang mendatangkan kebaikan atau hukuman, saudara. Selalu kita bisa melihat bahwa Tuhan memiliki inisiatif untuk memberitahukan apa rencananya terlebih dahulu kepada orang-orang yang dipercayainya. Entahkah itu para nabi atau raja-raja atau mereka yang memang dipakai secara khusus oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan begitu saudara peduli untuk memberitahukan terlebih dahulu apa yang akan terjadi kepada hamba-hambanya
ini tentu memiliki tujuan bahwa dia ingin supaya melalui siapapun yang menjadi alatnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan atau apa yang akan Tuhan kerjakan, kemudian itu adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Kemudian tujuan berikutnya adalah supaya orang yang tidak mengetahui akan kebesaran dan keberadaan Tuhan, mereka akhirnya dapat mengetahui bahwa ada Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudara, dari kehidupan Abraham, kita tahu bersama bagaimana Tuhan tidak bisa menyembunyikan rencananya pada saat dia akan menghancur leburkan Sodom dan Gomora, sehingga dia menjelaskan tentang rahasia itu kepada Abraham, kemudian lanjut kepada Yusuf, ya saudara, kepada Musa, kepada Daud, dan salah satu hal yang terjadi juga dari seorang yang bernama Daniel ini. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Daniel pasalnya yang kedua, di sana ada satu kisah yang judulnya adalah mimpi Nebukadnezar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik dari peristiwa ini adalah seorang raja besar, Raja Babel, yang memiliki kekuasaan hampir seluruh dunia waktu itu, saudara. Dia memiliki menerima mimpi, ya. Kemudian, saudara, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga dari pasalnya yang kedua, saya akan bacakan. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para Kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, ya raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi raja menjawab para Kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita menyelidiki tentang peristiwa ini, memang sangat mencengangkan ya saudara, bahwa seorang raja besar seperti Nebukadnezar ini memberikan soal yang cukup sulit kepada ahli-ahli orang-orang Kasdim yang dimiliki oleh kerajaan Babel waktu itu, supaya mereka bisa menyebutkan mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar, kemudian mengartikan maknanya juga. Kalau kita cerna sedikit saudara, siapa yang bisa mengetahui mimpi seseorang kalau orang tersebut tidak menyampaikan mimpinya? Ini adalah sesuatu yang mustahil saudara. Sesuatu yang memang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepandaian di atas rata-rata sekalipun. Sehingga jawabannya saudara dari orang-orang Kasdim dan orang-orang yang bijaksana di kerajaan Nebukadnezar ini meminta supaya menceritakan, Nebukadnezar ini menceritakan akan mimpinya itu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sampai Nebukadnezar katakan, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Ancaman yang cukup serius, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang sedang berhadapan dengan raja ini adalah orang-orang Kasdim yang merupakan orang-orang yang pilihan, saudara, memiliki hikmat dan kepandaian yang tidak dapat diragukan lagi ya saudara. Tetapi oleh karena jawaban mereka, Nebukadnezar akhirnya mengambil keputusan untuk menghukum mereka kalau mereka tidak bisa menceritakan mimpi raja dan sekaligus maknanya. Dan ini saudara
menimbulkan ancaman yang cukup besar karena apa? Orang-orang yang bijaksana, orang-orang pandai, orang-orang yang berpendidikan di Babel terancam untuk dipenggal-penggal dan rumahnya dirobohkan menjadi puing-puing. Ancaman ini bukan ancaman yang main-main saudara, karena sampai Raja Nebukadnezar menyuruh panglimanya saudara yang bernama Arioh ini untuk menjalankan perintah daripada Nebukadnezar ini. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat-ayat berikutnya dikatakan di sana bahwa ancaman ini pun berimbas kepada Daniel dan rekan-rekannya. Karena mereka adalah orang-orang pilihan, memiliki hikmat. Kalau di pasal 1 saudara di sana dikatakan bagaimana raja sering bertukar pendapat dengan Daniel dan teman-temannya yang merupakan orang-orang tawanan yang dibawa dari Yehuda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari kitab Daniel ini, beberapa kali Daniel harus mengalami peristiwa yang mengancam nyawanya. Walaupun itu bukan karena akibat dari perbuatannya Daniel sendiri. Yang pertama saudara yang dikasih Tuhan, Daniel menjadi tawanan dengan pemuda-pemuda yang lain yang merupakan orang-orang dari Yehuda, sekalipun bukan karena dosa Daniel. Mereka jadi tawanan karena hukuman yang harus dialami oleh orang-orang Israel dan umat yang ada di sana karena sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi memang bukan karena Daniel berbuat dosa dan akhirnya dia menjadi tawanan, tetapi Daniel ini mengalami imbas yang tidak dia kerjakan saudara. Kemudian yang kedua adalah dia terancam untuk dibunuh karena tidak ada yang bisa menyebutkan mimpi dari Raja Nebukadnezar sekaligus mengartikan mimpi itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita renungkan kehidupan Daniel ini adalah kehidupan yang penuh dengan resiko tinggi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia adalah seorang tawanan yang tidak bisa bebas menjalani hidupnya semau dia semasa dia masih muda. Kemudian saudara dia harus diancam dengan nyawanya akan melayang bila tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi Nebukadnezar. Yang menarik adalah di pasal yang kedua ayat yang ke-16. Daniel memiliki ketepatan waktu untuk bertindak. Dia langsung menghadap Nebukadnezar dan dia menyampaikan dengan penuh keyakinan bahwa tolong beri kami waktu. Maka kami akan mengartikan mimpi daripada Nebukadnezar sekaligus menyebutkan mimpi itu. Dan benar saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah dia bertemu dengan Raja Nebukadnezar, kemudian dia pulang. Dia bertemu dengan teman-temannya, Sadrah, Mesa dan Abednego. Kemudian saudara, dia mengumpulkan teman-temannya ini untuk memohon kasih sayang Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daniel tahu bahwa segala perkara yang terjadi itu selalu ada di dalam rancangan Tuhan. Jadi kemudian ia, saudara, mengajak teman-temannya untuk memohon kasih sayang Tuhan. Dan tidak lama saudara setelah mereka memohon kepada Tuhan, Daniel diberikan karunia. Di ayatnya yang 19, pasalnya yang ke-20 saudara, Tuhan mendengar seruan Daniel. Sehingga saudara, Tuhan menyingkapkan rahasia yang sangat tertutup itu. Menyebutkan apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar sekaligus saudara dengan artinya. Coba kita baca saudara di dalam ayatnya yang ke-19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit.
Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya dia menghadap Nebukadnezar dan menyampaikan akan hal itu. Sebelum dia menyampaikan mimpi dan tafsirannya, saudara, ada satu ayat yang menarik di dalam ayatnya yang ke-30. Baiknya kita baca di dalam ayat yang ke-29 ya saudara. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. 30. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Saudara, dari awal Daniel menekankan kepada Raja Nebukadnezar bahwa kalau mimpi dan maknanya bisa disampaikan oleh Daniel, itu bukan karena hikmat yang dimiliki oleh Daniel. Tapi terlebih dahulu dia menegaskan bahwa itu semata-mata karena ada Tuhan yang memiliki rahasia. Dan dia yang mau supaya rahasia itu disampaikan kepada Raja Nebukadnezar supaya dia tahu rencana Tuhan. Kerendahan hati daripada Daniel ini luar biasa saudara. Sekalipun kalau kita melihat latar belakang daripada Daniel ini ada alasan untuk dia bermegah. Ada alasan untuk dia memakai namanya supaya bisa memiliki tempat tersendiri di hati Nebukadnezar saudara. Karena memang di pasalnya yang pertama ayat yang keempat di sana disampaikan bahwa Daniel dan teman-temannya ini adalah golongan orang-orang yang terpelajar, memiliki pengetahuan dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka bisa mengerti segala tulisan. Kemudian saudara sampai di pasalnya di pasal yang pertama ayat yang ke-20 pun disampaikan bagaimana Daniel ini dia memiliki kepandaian 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Namun saudara, di dalam ayatnya yang ke-30 di pasalnya yang kedua, Daniel dengan sangat terang dia katakan, itu bukan karena hikmat yang dimiliki oleh Daniel. Itu juga bukan karena kepandaian atau kecerdikan daripada Daniel ini 10 kali lebih tinggi daripada orang lain. Tidak saudara. Yang menariknya adalah kenapa dia memiliki kerendahan hati yang seperti ini. Ternyata Daniel tahu bahwa dia hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyingkapkan rahasia. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa yang dialami oleh Daniel ini saudara. Mungkin kita mengalami saat-saat di mana kita harus menanggung resiko dari apa yang tidak kita kerjakan. Mungkin kita sedang mengalami saat-saat di mana saudara kita harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan padahal kita tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Hal yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah seperti terjadinya pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung ya saudara. Kenapa Tuhan mengizinkan pandemi yang begitu mengerikan, menelan banyak korban, membuat banyak orang putus asa, membuat banyak orang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Saudara, saya percaya memang di balik ruwetnya hal ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi dari orang-orang yang menginginkan kekacauan perekonomian dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa pandemi ini memang sengaja dibuat oleh orang-orang yang tahu betul mengenai senjata-senjata biologis ya saudara yang dapat menyerang keberadaan manusia sehingga akhirnya kekuasaan menjadi milik mereka. Ada begitu banyak hal.
yang mengerikan ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan mungkin saudara, pandemi ini seolah-olah di beberapa bagian dunia ini tidak terkendali. Termasuk juga yang di Indonesia, tetapi puji Tuhan hari-hari ini Tuhan sudah menunjukkan bagaimana kebaikannya bagi setiap kita saudara. Terlepas dari itu semua, baik orang jahat maupun orang baik terkena efeknya semua, mengalaminya semua. Kadang mungkin timbul dalam pikiran kita, loh Tuhan saya tidak berbuat sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa saya pun mengalami hal ini? Kenapa saya harus mengalami dampaknya yang begitu apa ya saudara? Menyesakkan hati begitu. Tapi ingat saudara, apa yang kita pelajari dari kehidupan Daniel ini? Ternyata Tuhan masih memegang kendali sekalipun sepertinya di luar kendali. Seperti halnya tadi, Daniel dan rekan-rekannya terancam hukuman mati. Dipenggal kepala mereka dan rumah mereka dirobohkan apabila tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyampaikan mimpi Nebukadnezar beserta dengan artinya. Tapi saudara, Tuhan menunjukkan dengan sangat tepat melalui Daniel ini. Dan akhirnya saudara, di akhir pasal 2 ini, Nebukadnezar mengakui kebesaran Tuhan yang disembah oleh Daniel ini. Dari mulut Nebukadnezar keluar pujian kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Oleh karena apa? Karena rahasia yang disingkapkan melalui mimpi dan sekaligus apa yang harus dikerjakan oleh Raja Nebukadnezar. Luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan masih memiliki acara saudara sampai kepada sejarah dunia ini. Seperti yang dialami oleh Daniel ini. Jadi apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Daniel ini saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ada kalanya Tuhan memakai kehidupan kita dengan cara-cara yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kehidupan kita. Untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk membuat orang-orang yang tidak tahu siapa Tuhan Yesus itu menjadi tahu dan mengenal Dia. Dan ini membutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi alatnya. Untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak kali kita mendapati kalau ada orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, lupa diri saudara yang dikasih oleh Tuhan. Menganggap bahwa dirinya lah yang memiliki andil, dirinya lah yang hebat ya saudara. Tetapi tidak demikian dengan Daniel. Kalaupun saudara dan saya berkesempatan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, tetaplah rendah hati. Karena kita tahu kita hanya alat saja saudara. Kalau kita dipakai oleh Tuhan Yesus, itu semata-mata karena Tuhan punya tujuan. Dan kalau kita dipakai, luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia mempercayakan kita untuk dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pikir hasilnya. Karena itu semua adalah wewenangnya Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara yang menyaksikan renungan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, apa yang sudah kita pelajari dari kitab Daniel ini, saudara, biarlah ini juga dapat memberikan pengertian, mendorong kita sebagai orang-orang yang mungkin sampai saat ini dipakai oleh Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadilah alat Tuhan dengan terus mengandalkan Tuhan. Haleluya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara yang menyaksikan renungan pada kesempatan malam hari ini. Saya sangat terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun saya percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia tahu betul keberadaan saudara sore hari ini.
Dan dia akan mendampingi hidup saudara, mengerti lebih lanjut lagi kebenaran firman Tuhan. Dan menjadikan kita alatnya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, Amin Yesus. ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. kembali katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan menerima segala firman Tuhan yang sudah kami sama-sama renungkan malam hari ini ya Tuhan. Seberapapun firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kami secara pribadi, tanamkan itu dalam setiap hati kami ya Tuhan. Amin.
Kami rindu menjadi alat-Mu ya Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu menjadi alat di mana nama-Mu dapat dipermuliakan melalui kehidupan kami. Entahkah Tuhan memakai kami untuk perkara-perkara yang besar ya Tuhan, maupun dalam keseharian kami di mana Engkau juga memakai kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat memandang Engkau Yesus Tuhan, yang adalah sumber kehidupan kami, yang memakai kami sebagai alat-Mu. Dan bila kami dipakai menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu, tanamkan dalam hati kami supaya kami tetap merasa bahwa itu bukan karena hasil usaha kami, namun semata-mata oleh karena Tuhan yang memakai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik atas kehidupan kami. Segala perkara dan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, ajar kami untuk kami terus memandang Engkau yang bekerja di balik itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Seberapapun anak-anak Tuhan yang bersama-sama dengan kami untuk menyaksikan perenungan firman Tuhan sore hari ini, malam hari ini, Engkau memberkati mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, keajaiban-Mu bagi anak-anak Tuhan yang bersandar penuh kepadamu, yang mengharapkan akan kasih setia-Mu setiap saat dalam hidup mereka. Sehingga nyata benar bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang patut kami puji dan kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memakai hidup kami pada kesempatan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengalaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami berharap bahwa setiap kehadiran kami selalu saudara menjadi berkat bagi saudara. Bukan karena kami yang pandai untuk memberikan hal-hal yang baik bagi saudara, tetapi kami mengandalkan kuasa Roh Kudus dan firman Allah untuk menjangkau saudara, siapapun saudara. Karena menjadi kerinduan kita bahwa hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya dari gereja kami, dengan firman Tuhan yang selalu baru, dengan pujian dan penyembahan yang terus kita naikkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang berbau harum bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.